semuanya, selamat datang kembali di channel. Kali ini kita bakal nge-review satu mobil lagi, yaitu salah satu mobil raja jalanan di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin Enrico. Di sini kita masih tetap mereview mobil. Tapi kira-kira siapa yang kenal sama mobil ini? Ya, ini adalah mobil L300 yang merupakan mobil raja jalanan di Indonesia. Namun istimewanya dari mobil yang akan saya review ini, mobil ini sudah dimodifikasi oleh pemiliknya dengan budget yang tidak terlalu besar, namun istimewa. Oke guys, kita mulai mereview mobil istimewa ini dari bagian depan. Mobil ini dimodifikasi oleh FB FM Medan di workshopnya. Dan mobil ini adalah salah satu mobil yang ikut komunitas SPC, Smooth Pickup Community. Untuk pemilik mobil ini sendiri adalah Bang Senior Ginting. Jadi saya mendapat beberapa informasi tentang mobil ini dari beliau, bahwa mobil ini adalah Mitsubishi L300 tahun 2000 bermesin diesel. Untuk mesinnya kita tidak perlu tanya lagi, mesinnya itu sangat tangguh. Namun uniknya adalah ini. Kita mulai lihat dari bagian eksteriornya. Siapa yang bilang mobil ini gak ganteng? Mobil ini cukup ganteng. Dari modifikasi yang sederhana tapi luar biasa. Oke, kita mulai mereview dari bagian atas dulu. Ini ada ditambahkan lampu pada bagian atas. Ini sebenarnya tidak berfungsi, hanya sebagai pemanis pada mobil ini. Tapi ini membuat mobil ini terlihat lebih sangar. Ini ada wiper juga, ini soft wiper ya. Jadi dia ngikut bentukan kaca dan tidak akan menggores kaca. Untuk dua wiper juga sudah diganti. Yang paling terlihat pada bagian lampu, ini dia lampunya. Dia lampunya LED. Lampunya LED sudah di custom, dan pada bagian grill juga sudah di custom. Layaknya L300 standar, grillnya berbentuk seperti jaring-jaring, namun ini sudah dilapis dengan akrilik kayaknya atau kaca dan diberi stiker. Stiker ini adalah bertuliskan Pulu Singa. Itu artinya salah satu julukan untuk pemilik mobil ini. Dan ini disponsori oleh FB FM Medan yang membuat modifikasi istimewa ini. Yang kedua, modifikasinya itu terletak pada bumper. Mitsubishi L300 bumpernya itu ini hanya segini. Ininya hanya sebatas pintu pada bagian depan. Namun ini sudah dibuat sangat ceper sekali, hanya sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Namun memang dalam mengendarainya agak sulit karena akan terjadi goresan-goresan kecil di bagian bawah karena sering kandas ketika kita menggunakannya di jalan yang berlubang. Namun untuk modifikator itu adalah hal yang biasa karena nilai estetika dari mobil itu lebih diutamakan daripada kenyamanan. Di sini juga diberi lampu proyektor. Ini juga bisa dibilang fog lamp juga pada L300. Sebetulnya pada Mitsubishi L300 di sini biasa hanya diberi lampu sein. Namun ini lampu seinnya sudah dicopot karena sudah dimodifikasi bumpernya dan diganti dengan fog lamp. Pada bagian plat nomor dia diberi dudukan, tapi dudukannya ini support dari TRD Sport. Itu mungkin untuk bagian depan. Kita mulai mereview ke bagian samping ini. Ini kita lihat kaca spionnya
kaca spion yang digunakan di mobil L300 ini, ya kita ketahui bukan kaca spion standar, karena dari tampilan luarnya kaca spion ini sepertinya sudah dilengkapi dengan electric mirror dan sudah ada penunjuk lampu tangan di bagian sampingnya, sisi sampingnya. Ini untuk talang air masih tetap standar dari L300. Untuk bagian ini, handle pintu, ini adalah bagian yang sangat mencolok dari modifikasi ini. Handle pintu dari Mitsubishi L300 originalnya adalah model cungkil, namun ini sudah seperti mobil-mobil modern sekarang yang handle pintunya sudah model tarik seperti ini. Dan untuk sisi samping juga masih tetap diberi bumper tambahan. Namun seperti saya bilang tadi, ini juga panjangnya sama, sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Dan ketika ada terjadi goncangan atau ayunan pada jalan, mungkin ini akan sering kandas juga, karena ini relatif pendek ya, intervalnya sangat pendek. Untuk bagian velg ini sudah dimodifikasi. Dia menggunakan merek ban Bridgestone ukuran 205/65 R16. Untuk rem depan dia masih standar, masih sama seperti L300 lainnya. Dia menggunakan rem cakram. Untuk bagian bawah juga sudah dicat semua, boleh dilihat di kamera. Dicat berwarna merah biar terkesan lebih racing. Untuk bagian samping ini juga diberi kaca atau arkilik mungkin. Dan ini juga adalah nama pemilik mobil sendiri, nama anak dari pemilik mobil ini sendiri. Dan di balik kaca ini sudah diberi lampu semua. Jadi ketika kita lewat di malam hari menggunakan mobil ini, mata orang akan tertarik semua ke sini. Karena ini sangat menarik. Ini diberi roof rack. Namun ini sebetulnya diutamakan bukan untuk fungsinya, namun hanya untuk nilai estetika dari mobil ini. Karena dengan penambahan roof rack yang seperti ini, mobil ini akan lebih terlihat lebih sangar. Terlebih diberi warna merah. Dan untuk fungsi mobil ini sendiri masih sama dengan mobil-mobil lainnya. Mobil ini masih digunakan oleh pemiliknya, tentunya untuk cari duit mungkin. Ini pada bagian belakang diberi terpal. Maka untuk jerjak pada mobil ini saat kami mereview ini sedang dilipat. Ini jerjaknya bisa dilipat. Pada sisi belakang juga penambahannya mungkin hanya sebatas bumper yang ditambah. Tapi menurut saya bumper ini sangat luar biasa, sangat baik. Untuk ban bagian belakang masih sama juga seperti L300 lainnya, masih menggunakan rem throttle. Hanya itu mungkin untuk bagian samping. Kita lanjut ke bagian belakang. Mitsubishi L300 dari bagian belakang diberi beberapa penambahan dan beberapa modifikasi. Kita mulai dari atas sampai bawah. Mobil ini untuk bagian lampu stop, lampu sein, dan lampu mundur sudah dimodifikasi. Dia semua menggunakan bola LED. Yang aslinya itu mobil L300 ini menggunakan bola lampu halogen. Namun ini sudah dimodifikasi menjadi LED. Tujuannya untuk salah satunya adalah untuk hemat energi. Untuk bagian bumper belakang juga tetap dimodifikasi. Dan ini dia. Ini yang uniknya. Ini salah satu hal unik dari mobil L300 ini. Di mana kita lihat ada mobil L300 yang menggunakan kamera mundur. Namun di mobil ini sudah dipasangkan kamera mundur. Dan plat nomornya terletak di bagian sini. Ini knalpotnya ini disupport dari GM knalpot. Dan ini ada juga ini pada bagian bumper belakang diberi arkilik atau kaca juga ini mungkin. Namun tidak ada tulisan apa-apa seperti bagian sisi depan dan sisi samping tadi. Oke guys, sekarang kita mengupas tentang biaya untuk modifikasi mobil ini. Untuk memodifikasi mobil ini, pemiliknya menghabiskan dana sekitar 57 juta, di mana 50 juta terdiri dari modifikasi interior dan eksterior, yaitu audio dan bumper, dan juga terpal,
dan selebihnya sekitar 7 jutaan itu dihabiskan untuk penggantian velg ban sebanyak 4 buah. Hanya itu modifikasi yang dilakukan pada mobil ini. Sekarang mari kita intip interior mobil keren ini. Inilah dia penampakan interior dari Mitsubishi L300. Kita mulai dari mereview pintu kanan terlebih dahulu. Di pintu kanan kita sudah melihat adanya power window yang melekat pada bagian armrest pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tidak sama seperti L300 yang lain, dan diberi juga penambahan lampu pada bagian pintu dan juga speaker pada bagian door trimnya. Dan lampu ini akan menyala ketika kita menekan saklar yang terletak di dashboard mobil ini. Untuk handle pintu masih tetap original, dan inilah dia jok mobil bermodel sofa yang sangat nyaman untuk diduduki dan sangat empuk untuk dinikmati. Inilah dia penampakan dari Mitsubishi L300 yang sudah dimodifikasi. Di atas diberi lampu LED yang membuat mobil ini terkesan menjadi lebih mewah dan lebih nyaman. Untuk setir Mitsubishi L300 ini juga sudah dimodifikasi dan menggunakan setir yang disupport oleh TRD Sportio. Sebetulnya untuk TRD Sportio ini adalah milik pabrikan Toyota, namun ini digunakan untuk Mitsubishi L300 ini agar Mitsubishi ini kelihatan lebih keren. Kita dapat melihat suatu pemandangan ya, atau suatu suasana baru di L300 ini, karena ini jauh sangat berbeda dengan Mitsubishi L300 yang lain. Namun untuk bagian dashboardnya tidak ada yang berubah, cuman ada penambahan tweeter di sisi kiri dan kanan. Untuk bagian headroomnya juga dia diberi tambahan speaker juga. Namun untuk odometer tidak ada yang berubah dari Mitsubishi L300 ini, masih tetap menggunakan aslinya. Untuk entertainment, Mitsubishi L300 ini diberi TV Double Din. TV Double Din ini adalah salah satu entertainment agar penumpang di Mitsubishi L300 ini dapat menggunakan fasilitas entertainment ini, dan juga diberi handphone holder untuk GPS. Dan kita mulai melirik ke bagian dashboard sebelah kanan bagian bawah. Di sini terdapat banyak saklar. Saklar ini berfungsi untuk mengaktifkan audio dan juga lampu-lampu variasi yang ada di mobil ini, dan juga diberi electric mirror. Ternyata kaca spion yang ada di luar itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan, namun electric mirrornya juga dapat digunakan secara elektrik. Jadi fungsional mobil ini sangat baik untuk bidang modifikasinya. Dan ini terdapat tuas untuk ventilasi, karena mobil ini tidak memiliki AC sehingga membutuhkan ventilasi udara dari luar. Umumnya yang mengendarai mobil ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi rokok. Oleh sebab itu, karena jarangnya untuk menutup kaca jendela, maka pabrikan Mitsubishi tidak memberikan AC pada mobil ini. Di bagian bawah terdapat 3 pedal seperti layaknya mobil manual ya, ada pedal gas, rem, dan pedal close. Dan untuk ambalnya juga sudah di custom sewarna dengan warna jok pada mobil Mitsubishi L300 ini. Dan untuk di sisi kiri terdapat tuas Porsche-Snelling, terdapat tuas untuk wiper juga. Dan di sini ada tuas untuk penyetelan lansam. Di sampingnya ada untuk handbrake, dan di bawah ini ada klakson. Klakson pada mobil ini memiliki 2 suara. Yang pertama itu adalah seperti ini. Itu adalah klakson telolet atau klakson
yang menggunakan corong angin, namun ini adalah klakson elektrik. Itulah kedua klakson dari mobil ini. Inilah dia guys penampilan dashboard dari mobil ini, dibuat ala-ala bar. Jadi ketika kita menghidupkan musik di mobil ini dan menikmati lampu-lampu yang ada di dalam ini, kita serasa di dalam bar. Oke, di mobil ini juga tertata dengan rapi, seperti adanya penambahan tempat tisu yang sudah di retrim sehingga mobil ini kelihatan lebih rapi. Di atas juga sudah dilengkapi dengan speaker-speaker yang membuat mobil ini semakin nyaman untuk dikendarai. Untuk bagian penyimpanan pada mobil ini masih terdapat tempat penyimpanan, walaupun tempat penyimpanan yang minim. Namun untuk penyimpanan yang ini tidak bisa dibuka lagi karena sudah terhalang oleh adanya subwoofer yang ada di bawah. Namun itu tidak masalah karena memang mobil ini lebih diunggulkan dari segi estetikanya. Guys, kita sedang berada di bagian sebelah pintu kiri. Kita akan melihat fungsi switch ini. Switch ini berfungsi untuk alarm dan untuk mematikan lampu yang terdapat di subwoofer itu. Jadi ketika switch ini ditutup oleh pintu, lampu-lampu yang terdapat di dalam itu akan mati semua. Seperti itu dia. Karena mobil ini sudah menggunakan remote. Sampai aku Hai. ku jaga hatimu sampai aku tua. Inilah dia guys suara dari audio mobil ini, dan ini dia variasi lampu yang dipasang di atas headroom mobil ini. Ya, cukup baik. Apabila kita melihat ini di malam hari mungkin akan kelihatan lebih baik karena kesan dari lampu-lampu yang ada di bagian atas ini adalah lampu-lampu lembut. Jadi dia lebih baik digunakan ketika tidak ada cahaya sama sekali. Seperti itu dia. Oke, sekarang kita coba test drive untuk Mitsubishi L300 ini. Oke guys, kita akan test drive Mitsubishi L300 yang sudah dimodifikasi ini. Untuk posisi duduk di Mitsubishi L300 yang sudah dimodifikasi ini sangat nyaman karena tinggi bangku sudah ditambahi, karena sudah ditambahi busa pada bagian jok. Dan untuk sandarannya sangat nyaman. Untuk bagian kepala juga sangat nyaman untuk sandaran kepalanya. Namun ada kekurangan ketika mengendarai Mitsubishi L300 ini. Apakah itu kekurangannya? Adalah ketika kita melewati jalan yang berlubang, kita harus sungguh hati-hati. Kenapa? Karena ini sangat berbeda ketika kita mengendarai mobil yang berjenis sedan. Ketika kita mengendarai mobil yang berjenis sedan, otomatis posisi duduk kita itu kan rendah. Tentu untuk mengukur ketinggian dari posisi bumper ke jalan itu akan lebih mudah. Namun ketika kita mengendarai Mitsubishi L300 yang sudah dimodifikasi ini, kita susah untuk mengukur ketinggian bumper ke jalan karena posisi duduk kita relatif tinggi. Untuk tenaga dari Mitsubishi L300 ini bisa kita coba. Ini sangat smooth, sangat nyaman. Untuk torsinya juga kuat. Untuk posisi armrest juga nyaman pada bagian kanan dan kiri. Untuk safety dari Mitsubishi L300 ini juga dilengkapi dengan safety belt. Dilengkapi dengan sabuk pengaman, safety belt. Dan ini saya rasa sudah cukup. Namun belum dilengkapi dengan airbag karena memang mobil ini dikhususkan untuk orang yang ingin berusaha saja. Jarang digunakan untuk pribadi.
Namun ini dengan suara klakson yang telolet ini sangat keren guys. Ini pengalaman mobil modifikasi yang sangat luar biasa. Mungkin di lain waktu kita akan lihat juga tadi penampilan lampu-lampunya ini di malam hari, pasti lebih keren. Karena mungkin kalau kita melihat pada saat siang hari seperti ini, kontras cahaya lampunya itu tidak terlalu kelihatan guys, karena lampunya itu terkesan lembut. Seperti itu dia guys. Kita tes lagi audionya guys. Ini dia guys. Thank you guys sudah nonton video ini sampai pengunjung akhir, dan kita bakal tanya ke drivernya apa kelebihan dan kekurangan dari L300 ini. Oke guys, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari L300 ini, yang tentunya lebih banyak kelebihannya ya. Kalau kelebihannya tadi dari sisi estetika, dari sisi kenyamanan duduk, dari sisi test drive, ini sangat baik L300 ini. Walau seperti itu, ada kelemahan juga ya, seperti headroomnya jadi sedikit terhalang. Apabila saya tadi orangnya yang tinggi, mungkin headroom ini tidak cukup untuk saya. Dan yang kedua tadi, mobil ini gampang kandas akibat dari modifikasi eksterior pada bumper di L300 ini. Namun walau seperti itu, memang ketika kita memodifikasi suatu barang, tentu ada resiko yang akan kita rasakan. Dan apabila resiko itu lebih kecil dibandingkan kepuasan hati yang kita miliki, maka menurut saya modifikasi itu adalah suatu hal yang bisa dijadikan yang bisa dijadikan hiburan semata bagi pemilik mobil, motor, atau apapun itu yang dimodifikasi. Seperti itu dia guys. Jadi nilai dari masing-masing matanya ya? Iya, dinilai dari masing-masing orangnya juga. Memang kalau orang yang suka modifikasi itu tidak masalah, walaupun ada kekurangannya. Tapi memang bagi orang yang hanya butuh mobil itu untuk fungsional, ya memang itu menjadi masalah, karena dia tidak tahu apa kira-kira yang menjadi plus dari mobil ini. Namun kalau menurut saya ini istimewa. Kalau menurut saya modifikasi ini sangat baik. Dan kalau teman-teman juga di rumah punya mobil L300 atau mobil apapun itu yang ingin dimodifikasi, boleh juga cek. Ini ada Instagram dari FBFM di bawah. Dan terima kasih juga untuk Bang Senior Ginting yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mereview mobilnya, mobil yang luar biasa. Dan untuk Instagram atau Facebook dari Bang Senior Ginting boleh di follow, di deskripsi di bawah akan saya tambahkan nanti. Seperti itu dia. Tapi menurut saya ini pengalaman driving yang sangat luar biasa. Seperti itu dia. Oke. Kalau tadi driver, sekarang penumpang Jos Markotop. Mantul ya? Mantul juga.
Oke guys, thank you udah nonton video ini. Akhir kata kami bilang, don't forget like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Salam dari kami, Hill Channel.